Kita uji yang terakhir, MPPT versi baru 767, naik turun terus ngedrop 3, naik lagi ngedrop 3. Kita matikan, kita coba versi yang lama. Nah, ini lebih stabil 23, 22. Kita matikan lagi. Kita coba yang versi baru 6,9, turun, ngedrop 1. Kita matikan, anggap aja 3 ini rata-rata. Kita coba yang versi lama. 23. Perbandingannya ngeri. Perbandingan 3 ampere banding 23 ampere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari lalu saya membuat video permasalahan dengan MPPT POMR yang versi terbaru, dimana yang versi itu untuk pengecasannya itu tidak bisa maksimal, tidak seperti yang versi yang sebelum-sebelumnya. Saat itu saya membeli 8 piece POMR MPPT di sebuah toko di Tokopedia, lokasinya di Cirebon, dan harganya itu memang miring banget daripada toko-toko yang lain. Lah, pemahaman saya saat itu, barang itu karena lebih murah dari yang lain, mikirnya yo, iki barang KW. Barang ndak lulus sortiran atau intinya barang KW. Dan pemikiran saya di toko-toko lain itu ndak seperti itu. Lah, untuk mengobati rasa penasaran saya itu, saya coba membeli di toko lain. Tapi jumlahnya ndak banyak. Saya coba beli 2 karena saat itu saya ada kebutuhan kiriman terakhir 2. Belinya di toko langganan saya di Surabaya, namanya tokonya Jual Sukses. Itu sudah puluhan atau mungkin ratusan saya beli POMR di toko tersebut. Setelah barang datang, kemudian unboxing dan langsung saya coba saat itu. Dan hasilnya ternyata sama saja, podo wae. Setelah dicoba dan tahu hasilnya, bisa saya simpulkan kalau MPPT POMR yang versi baru ini ya memang kualitasnya seperti itu. Jadi bukan hanya di toko yang murah tadi yang pertama kali saya beli. Ada kemungkinan di semua toko selama stoknya dia stok versi yang baru, yo hasilnya yo koyok ngono. POMR ini mulai saya pakai tahun 2019. Saya itu sudah ketemu 3 versi model. Yang pertama itu kipasnya kewenceng banget ya. Kipasnya pakai ini. Lah, kalau dilihat dari depan, dari sini nanti terlihat putih. Lah, ini putih. Ini yang versi lama. Terus konektor pakai kabel pita yang ke LCD ada 2. Kemudian pembacaan hasil PV wattnya itu ribuan. Kalau misal masuk 1500 ya 1500. Tapi kalau yang versi setelahnya itu 1,5 kW. Bedanya di situ. Kemudian versi yang kedua ini versi yang kedua, kipasnya dia ndak ada mereknya. Ini kipasnya pelan. Kemudian di sini ndak ada kabel pitanya seperti ini. Dia langsung colok ke terminal yang besar ini. Ini yang versi kedua ini gampang overhead karena kipasnya muternya ndak kenceng, sama kayak Max Sky Blue yang versi dulu, bukan versi lama. Bukan versi baru. Gampang
overhead kalau kelebihan PV. Anda input 2500 saat peak, dia akan stop charging overhead, kodenya keluar overhead. Lah biasanya itu saya akalin pakai aluminium ini saya tempel di bagian belakang. Kalau sudah ada ini dan bantuan kipas eksternal, dia 2400, dia enggak overhead. Tapi kalau di atasnya mungkin overhead, itu dari pengalaman saya ya. Jadi aluminium ini nempel membantu pendinginan ke body box panel. Ini juga saya pesen sudah sudah ukuran segini tuh, cuman ini tinggal ngerowak dikit supaya di sini kokoh. Nah, kemudian versi yang ketiga ini untuk kipas sama, tapi di sini ada komponen yang beda. Kalau biasanya dioda mur pakai berapa? 3060 kalau enggak salah. Kemudian MOSFET-nya juga beda. Saya lupa tipenya. Kemarin anak-anak saya suruh coba bongkar, ganti MOSFET sama ganti dioda mur. Ternyata hasilnya tetap sama, chargingnya masih enggak maksimal. Terus induktor ini kawatnya lebih kecil tapi rembet. Kalau yang versi 1 dan 2 ini hampir sama. Terus di sini apa ya, bingung saya ngomongnya. Sekarang kita akan melakukan pengujian pada 2 MPPT yang saya beli ini di toko Jual Sukses. Biasanya kalau Anda beli di toko itu nanti akan ada segel seperti ini. Nah, hijau warnanya. Sama seperti ini MPPT yang versi lama ini, enggak tahu saya berapa tahun. Nah, ini juga hijau kok segelnya. Ya. Pengujian ini kita bandingkan MPPT versi baru dengan versi yang lama. Lah, untuk input PV kita ambilkan arus dan tegangan yang stabil keluar dari step down ini dengan nilai tegangan ini kisaran 50,7. Kemudian voltmeter ini adalah sisi baterai. Kemudian MCB ini MCB baterai. Nanti MCB PV ini yang akan kita naik turunkan secara bergantian, kemudian dilihat hasilnya. Arus yang kita ukur ini satu sisi masuk ke baterai dengan tang ampere ini. Jadi charging dengan MPPT yang kiri itu ya pasti masuk sini, yang kanan juga masuk sini. Nanti akan kita lihat hasil pembacaan di masing-masing MPPT dan di tang ampere ini. Kita nyalakan sisi baterai dulu untuk supply power ke masing-masing MPPT. Kemudian parameter setting kita samakan bulk dan floating di sini ya, 13,8 di 01 dan 14,5. Kemudian MPPT satunya ya sama 14,5. Kemudian kita ambil parameter sisi tegangan baterai sehingga tahu nanti arusnya berapa di sini. Yang ini juga kita ambil sisi baterai arus, nanti tahu masing-masing di sini berapa. Ampere saat ini 0 ya. Kita nyalakan yang ini dulu. Hasilnya seperti apa? Ya, tegangan baterai, tegangan PV. Kita nyalakan, kita input, anggap solar panel. Nah, di sini ampere ya 7. Ini ngaco naik turun. Kemudian pembacaan di sini juga kita lihat ya, sama ngaco naik turun.
Kemudian kita matikan, ya, di sini 0, ini juga 0. Kemudian MPPT satunya kita input PV, ya, kita lihat arusnya stabil 24,5 25. Nah, dia cenderung lebih stabil. Kemudian yang ini ampere juga stabil. Tuh enggak ketorek 27,5. Nah, tadi di sini cuman 57 ampere naik turun. Kalau yang ini 27, berarti perbandingan berapa kali itu? 5:27. Kita matikan. Kemudian kita mulai yang sisi kanan dulu. Ya, kita lihat ampernya. Ya, di sini terbaca 23, 22. Di sini terbaca 25. Kemudian kita matikan, kita ganti yang MPPT yang kiri, yang versi baru. Ya, ini terbaca 6. Yang ini naik turun. Ya. Oh, malah sempat ke 1 itu loh. Kesimpulan video ini berarti MPPT POMR tipe ini untuk yang versi terbaru itu ada kemungkinan semua seperti ini. Berarti ini yang salah bukan tokonya. Kemungkinannya ya dari pabrikannya sana yang kualitasnya memang menurun, tidak seperti versi-versi yang sebelumnya. Anda yang mau memulai PLTS atau mau upgrade dan ada rencana membeli MPPT POMR ini, misal di toko online itu kan diberi waktu batas 2x24 jam. Barang datang langsung unboxing, langsung dicoba, jadi punya bukti kalau barang yang dibeli itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Biasanya kan orang beli kan ya wis digenengno, dijuwarno kok seminggu, kayak dicoba ternyata hasilnya begini, ya kayak saya kemarin itu salahnya itu. Nah, itu saran ya, datang unboxing, coba tidak cocok, langsung ajukan komplain ke marketplace.